Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin, amma ba'd. Khataliman, azanallah wa yakum jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak yang mulia, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, pada bersyukur dengan nikmat ini, mari kita lanjut dengan baca salawat dan kemudian baca doa belajar, ya. Allahumma salli sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi Bapak yang mulia, kita kembali akan melanjutkan dari kajian kitab Min Muqawimati Nafsil Islamiyah, yang kita sudah masuk dalam bab ke-13, ya, yakni merindukan surga. Ya, dan kita sudah bacakan pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana surga itu dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman, dan mengimani surga merupakan perkara yang hak. Ya, yang ini dijanjikan oleh Allah kepada orang beriman dan diharamkan dari orang-orang kafir. Karena hak ini, apa yang mulia, konsekuensinya disebut waman ankarul jannah, dan barang siapa yang dia mengingkari adanya jannah atau surga, awil naro ataupun neraka, awil ba'tha atau dia mengingkari hari kebangkitan, awil hisab atau mengingkari hari hisab, fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir. Dan tentu apa yang mulia, kita semua yang hadir di majelis ini tidak ingin tergolong ke dalam kelompok yang mengingkari keberadaan perkara-perkara yang hak yang sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla maupun Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak yang mulia, pun kita sudah sampaikan bahwasanya siapa saja orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di antaranya para nabi, para siddiqin, para syuhada, salihin, al-abrar, orang yang berbakti, kemudian as-sabiqun al-muqarrabun, orang-orang yang terdahulu didekatkan oleh Allah posisinya, kemudian ashabul yamin, golongan kanan, muhsinun, orang yang berbuat ihsan, as-sabirun, orang yang berbuat sabar, yang terus sabar di dalam menghadapi ujian dunia. Dan kesabaran itu seperti yang sudah kita ketahui tidak hanya berdasar kepada perkara yang menimpa untuk hal-hal yang bersifat tidak menyenangkan. Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa saudara kita yang berada di Sumatera, ada di Aceh, Tapanuli, kemudian di Sumatera Barat, ya, mereka tertimpa musibah, Pak yang mulia, di mana musibah ini tentu perkara yang tidak menyenangkan bagi kebanyakan manusia di dalam menilainya, ya. Nah, sabaran, iya betul, sabar dalam musibah wajib, harus, ya. Tapi juga ada kesabaran di dalam hal apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga butuh kesabaran. Seperti hari ini, malam ini, kita tadi maghrib, ya, dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, datang kita, Bapak yang mulia. Walaupun barangkali kita ada urusan, ya, di rumah atau pengen bersama keluarga, enggak, karena kita tahu laki-laki, panggilan adzan berlaku buat kita datang ke masjid ini. Ya, sabar. Setelah maghrib diumumkan ada pengajian, ya. Kemudian kita tahu Allah berikan kepada kita nikmat. Dua nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau enggak hati-hati, enggak waspada, bisa menggelincirkan kita. Apa itu nikmatnya? As-sihat wal faragh. Kata Nabi, nikmat sehat dan waktu luang. Kita sehat nih, punya waktu luang nih, nggak ada keperluan apa-apa, diundang untuk hadir dalam majelis taklim, maka kita sabar untuk menghadirinya, ya. Karena ini merupakan undangan yang hakikatnya Allah Azza wa Jalla mengundang kita, Pak yang mulia, ya, untuk bisa mendapatkan apa? Rahmatnya yang Allah janjikan akan dibentangkan, diberikan, dicurahkan kepada orang-orang yang mau bersabar di dalam menuntut ilmu, ya. Walaupun masanya tidak lama. Betul Pak ya? Masanya tidak lama. Jangan kalah Pak sama kebanyakan anak-anak, ya, mahasiswa tadi saya ngajar di semester 1, semester 5 Pak.
Mereka itu sebenarnya punya keinginan, masih muda-muda, tapi kelas karyawan, Pak. Ya. Masih punya keinginan hari Ahad, apalagi kan, pengennya tentu kalau bisa, kata orang sekarang apa, healing kan gitu kan, pengennya begitu ya. Anak muda Pak, ya usia kerja, punya duit ada, sehat iya badannya, ya. Tapi mereka rela untuk mengorbankan kesenangannya sesaat untuk hadir ke majelis ilmu yang ditentukan oleh universitas. Datang mereka Pak jauh-jauh ya, ada yang dari Serang, ada dari mana Jakarta, bahkan ada yang dari Cikarang kalau nggak salah, datang Pak. Ya. Datang jauh-jauh. Ya. Apa mereka gratis datang? Kagak, bayar Pak. Ya. Bayar itu Pak. Bayar duit Pak. Ya. Datang mereka. Nah kita jangan kalah sama mereka ya. Ini ada nih majelis ilmu diumumkan, dia dekat dengan rumah kita, bayar kagak, betul nggak? Ada yang di sini, ya kan ada narib nggak? Yang ngaji di sini bayar katanya ada? Nggak ada, ya dong. Tapi kadang-kadang itulah kita, ya. Kadang-kadang hidangan Allah Azza wa Jalla dihadirkan di depan mata kita nggak peka, kita ya nggak ada himmah untuk apa meraihnya, nggak ada semangat untuk meraihnya. Kan begitu. Padahal nikmat dua sudah ada pada diri kita. Apa? Sehat, waktu luang ada. Begitu. Nah, inilah Bapak yang mulia. Kalau kita mau meraih surga, sabar. Ya. Di antara sabarnya adalah melaksanakan perintah Allah. Ya. Sabar Bapak yang mulia. Sabar dalam musibah, iya. Sabar melaksanakan perintah Allah juga butuh kesabaran. Karenanya Bapak yang mulia, sabar sebentar ya, sampai isya tiba kita bersama. Mau? Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Itu di antara orang yang Allah akan berikan nikmat surga Pak yang mulia. Lalu siapa lagi setelah orang yang sabar? Man khafa maqama rabbih, adalah orang yang diberikan oleh Allah, apa orang yang takut kepada maqam Rabbah, apa posisi kedudukan Tuhannya, takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Pak yang mulia, Allah akan berikan bahkan kepadanya 2 surga. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi mereka, bagi siapa orang khafa yang dia takut maqama rabbih, terhadap kedudukan Rabbnya, jannatan, Allah akan berikan kepadanya 2 surga. Dan takut ini Bapak yang mulia, ini merupakan ciri orang yang bertakwa. Ya. Ciri orang bertakwa itu, kata salaf kita, yakni takut al-khauf minal jalil, takut kepada zat yang maha gagah, itu merupakan prasyarat orang ingin meraih takwa. Ya, maka wajar kalau kemudian orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan surga. Kemudian siapa lagi yang akan Allah masukkan surga? Al-muttaqun, tentunya orang-orang yang bertakwa Pak yang mulia, ya. Kemudian siapa lagi? Alladzina amanu wa amilus solihat, yakni orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Terakhir disebutkan di sini yang Allah akan masukkan ke dalam surga adalah at-taibun, yakni orang-orang yang bertaubat. Tinggal kita cek Bapak yang mulia. Kira-kira masuk yang mana kita? Ya. Masuk yang mana? Jangan sampai kemudian kita nggak masuk dari salah satunya. Na'udzubillah, ini orang celaka. Na'udzubillah. Ya. Apakah ada orang yang bisa masuk ke dalam semua golongan tadi? Bisa. Ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, ketika Rasulullah menyampaikan di depan para sahabatnya tentang pintu surga. Pintu surga ada berapa Pak yang mulia? Ada 8 pintu surga disebutkan. Nanti ada yang namanya Royan, tempat di mana orang yang suka berpuasa memasukinya. Ada pintu macam-macam, ada 8. Ya. Kemudian Abu Bakar nanya, wahai Rasul, adakah orang yang dipanggil oleh 8 pintu itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada, dan aku berharap engkau orangnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak yang mulia, silakan cek kita itu di posisi mana tadi, orang yang mana nih, ya? Apakah orang yang bertakwa, orang yang bertaubat, orang yang sabar, dia macam-macam. Ada berapa tadi? Dicatat kagak? Enggak. Ya udahlah. Kalau Nabi udah jelas bukan kita Pak, ya. Kan tadi
orang yang Allah masukkan surga pertama siapa? An-Nabiyun, para nabi. Bukan kita ya. Kalau ada orang ngaku nabi Bapak yang mulia, maka jelas ini adalah orang sesat dan dia harus bertobat karena dia pasti akan menghuni neraka. Ya. Tidak hanya dia Bapak yang mulia, tapi orang-orang yang mengikutinya. Ya. Kalau ada orang ngaku nabi, lalu kemudian ada orang yang mengikuti, ya. Apakah hanya orang yang mengaku nabi saja masuk neraka? Tidak, orang yang mengikuti juga. Ya. Kenapa? Karena udah pakem Bapak yang mulia. Enggak ada lagi nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, enggak ada. Ya. Allah sudah sebutkan itu. Bahwasanya nabi adalah khataman nabi. Kata Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sudah jelas itu ayat ya. Nabi itu bukanlah bapak dari orang-orang di antara kalian kata Allah ya. Tapi dia adalah nabi Allah ya. Wa khataman nabiyyin, dia adalah Rasulullah dan khatam, penutup para nabi. Sehingga kalau ada orang mengaku nabi, ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan orang Islam. Ya. Ada enggak paham yang seperti ini, Pak? Siapa? Harus kenal kita, Pak. Ahmadiyah. Ya, yang itu mendunia, Pak. Kalau Musadik yang cuma di sini doang. Ahmad itu mendunia, Pak. Ya. Di Indonesia ada banyak. Bahkan dulu di Madura sempat chaos itu ya, sempat bentrok. Ya, kenapa? Ya karena mereka hakikatnya bukan Islam, tapi ngaku-ngaku Islam. Itu yang bikin kita. Kalau mereka bikin agama sendiri, enggak, bukan Islam kami agama kacang hijau misalnya, Pak. Ya sesat. Benar enggak? Enggak, kita enggak urusan. Ya. Enggak urusan, kita kasih mereka kebebasan. Inilah toleransi dalam Islam, ya. Toleransi itu bukan kemudian kita mencampur adukan ajaran, kagak. Kita membiarkan apa yang dia yakini, dia amalkan, silakan. Lakum dinukum waliyadin. Kemarin Jumat, ya Al-Faghr sampaikan ini. Enggak akan kemudian kita toleransi kebablasan, ya. Toleransi kok kita ikut-ikutan. Itu mah bukan toleransi, Pak. Ya. Itu adalah kejahilan, ya, yang dipelihara. Hati-hati nanti, Pak. Ya, tanggal 25 nanti kita lihat tuh di video akan beredar tuh. Akan ada di mimbar ya, belakangnya salib gede. Ya Nabi, sama kata. Ada nanti itu, Pak. Coba nanti di medsos ya. Ada enggak? Ada, Pak. Ceramah di situ, ya Allah. Ya. Enggak lah. Kita biar mereka enggak mau, jangan diganggu kita, jangan. Ya. Enggak boleh. Ini toleransi. Nah, maka yang mulia yang mana kita nih? Nah, silakan ya. Cek. Mudah-mudahan kita bisa masuk tidak hanya ke dalam satu kelompok ini, Pak. Bisa masuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Amin. Allahumma amin. Nah, Bapak yang mulia, itu orang-orang yang akan diberikan oleh Allah surga. Lalu apa nikmat surga yang Allah berikan? Saya agak lupa di sini. Apakah saya sudah bacakan atau belum? Karena saya bawakan kitab ini juga di dua tempat gitu ya. Sudah atau belum, Pak, di sini, Pak? Belum ya, baik. Saya bacakan kalau belum. Wa na'imul jannati na'imun mahsusun, ya. Dan kenikmatan surga adalah kenikmatan yang terindra. Wa minal adillati ala dzalik, dan dari antara dalil-dalil akan hal tersebut, ya. Yang pertama kenikmatan yang Allah akan berikan al-libas, yakni kenikmatan libas, kenikmatan pakaian. Ya. Allah akan berikan. Ya. Mana dalilnya? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa libasuhum fiha harir. Dan libas mereka, pakaian mereka, fiha di dalam surga itu harirun. Apa itu harir? Sutra, Pak yang mulia. Pernah pakai sutra? Belum. Belum kan? Nah, insya Allah nanti di surga, Pak. Ya. Kenapa belum? Ya, satu nggak punya, gitu. Yang dua karena nggak boleh, ya. Tapi alhamdulillah kalau punya sadar bahwa ini nggak boleh, ini haram ini. Ya alhamdulillah, berarti Anda dapat pahala meninggalkan itu, Pak, ya. Tapi
Kita nggak pakai sutra ya kebanyakan karena nggak punya juga, tapi karena kita nggak boleh ya. Kenapa Rasulullah bersabda? Ya, kata Nabi, hadani haramun ala dzukuri ummati au kama qala, sambil memegang dua benda. Dua benda ini kata Nabi, ini adalah haram atas laki-laki di antara umatku. Apa dua benda ini? Yang satu emas, yang satu sutra ini. Ini nggak boleh. Ya. Nggak boleh kita pakai dua benda ini. Lah terus siapa yang boleh pakai? Yang boleh pakai perempuan kita boleh, istri kita boleh. Jadi kalau bapak punya sutra jangan dibuang, jangan kasih ke istri, Pak. Kasih ke anak perempuan, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Bagi kita jangan, ya. Kecuali bapak ada uzur. Apa uzurnya? Misal nggak bisa nih pakai baju kalau nggak pakai sutra, Pak. Kenapa? Karena dari lahir udah kaya raya, Pak. Betul nggak? Dipakein sama orang tuanya baju sutra sejak kecil, ya. Akhirnya begitu pakai baju biasa gatel ya, Pak. Bental-bentol gitu. Ya, apa boleh buat kalau begitu, Pak? Ya, daripada dia nggak berpakaian, betul nggak? Silakan. Cuma rasanya nggak ada. Ada nggak? Ya, mungkin ada, tapi di kita kagak ada, bener kan? Oh, kita orang Biro, orang Tangerang biasa main hujan ya kan? Ya, apa aja bisa. Jangankan ini karung goni mungkin bisa kita pakai, bener Pak? Aman-aman aja ya kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi apa yang mulia, pakaian Allah akan berikan. Yang kedua apa lagi? At-ta'am wasyarab, yakni makanan dan syarab. Apa itu? Minuman. Allah akan berikan Bapak yang mulia di surga makan minum, Bapak yang mulia. Makan minum ada di surga, ada. Masya Allah, ya makanannya Bapak yang mulia, makanan surga itu berbeda dengan makanan yang ada di dunia, Bapak yang mulia. Makanan surga itu makanan yang lezat luar biasa, ya. Bisa kita pilih Bapak yang mulia. Misalnya banyak di Al-Quran disebutkan kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya ya kan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Fakihah, buah-buahan Bapak yang mulia, mimma yatakhayyarun, dari apa yang mereka bisa pilih. Mau buah apa Bapak yang mulia? Nah, Bapak tinggal pilih. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka angankan Bapak yang mulia. Pengen apa Bapak yang mulia? Oh, pengen burung merpati. Ada Bapak yang mulia. Ya, ada. Ya, kita mau bikin rasanya pengen makan daging burung merak. Di dunia nggak kesampaian Pak, mahal itu Pak, benar nggak? Tapi di sorga ada nggak Pak? Ada. Ya Allah kasih. Ya. Nah, pokoknya silakan pilih. Buah-buah apa aja, bebas. Ya. Nah, itu makanan. Mana minumannya? Allah sebutkan juga dalam Quran. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Masyaallah ya, itu yusqawna, ya, diberikan minum mereka itu min rahiqin makhtum, dari rahiqil makhtum, itu dari sesuatu yang tersegel, ya, sesuatu yang mahal, ya, yang luar biasa, rahiqul makhtum. Kemudian diberikan nanti minum, ya, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, diberikan oleh Allah, ya, orang berbakti itu minum, ya, yang campurannya itu kafur, ya, air kafur. Maksudnya begitu jernihnya, begitu beningnya, yaitu air kafur. Itu akan diberikan oleh Allah. Dan juga akan diberikan oleh Allah minuman dari perkara-perkara yang dulu kita tidak bisa minum di dunia, ya, yaitu dia khamar gitu ya. Ada khamar Bapak yang mulia. Mau Pak? Mau khamar? Mau, nah kalau mau sabar nanti di akhirat, ya. Kalau di dunia Bapak yang mulia, kata Nabi Aukamakal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, orang yang meminum khamar di dunia nanti nggak dapat Pak, nggak bisa minum di akhirat nanti Pak. Jadi kita sabar, makanya tadi kan sabar apa
menahan godaan gitu Pak. Itu sabar juga itu, ya. Wah, ini khamr kok kayaknya luar biasa ini ya. Dari mana luar biasanya? Harganya mahal Pak. Satu botol. Itu ada yang katanya 30 juta ada loh. Itu kan naik motor baharu itu Pak 30 juta diminum sebotol Pak. Ya Allah ya. Dulu pernah sempat beredar tuh. Ada seorang petinggi di negeri kita ya sambil santai ya. Kata yang netizen, wah itu minumannya ya. Itu yang 30 juta itu Pak. Ih, tenang aja si abangnya kan. Ya naudzubillah ya. Jadi sabar. Nanti Allah kasih ke kita ya. Tenang aja. Kemudian yang Allah berikan lagi apa? Az-zawaj, yakni pasangan hidup Bapak yang mulia. Ya. Allah berfirman, "Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain." Yang demikian itu wa zawwajnahum, ya, kami nikahkan mereka, kami pasangkan mereka bihurin 'ain. Dengan siapa? Dengan hur 'ain yang matanya belok ya. Atau orang kita namanya bidadari gitu Pak ya. Allah akan berikan nanti ya. Belum pernah kan ketemu bidadari kan? Belum Pak? Nah, sabar aja insyaallah nanti kan. Apalagi Allah akan berikan khadim, yakni pembantu. Allah akan berikan pembantu. Dalilnya yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Berkeliling alaihim atas mereka penduduk surga wildanum mukhalladun, yakni anak-anak yang wildan, yang mukhalladun, yang terus kekal kemudaannya itu. Bayangin, maksudnya mengelilingi kita itu dia membantu urusan kita Pak. Apa yang kita ini dia yang bantu. Ya. Kalau pembantu dunia ada nggak yang seperti ini sifatnya Pak? Muda terus, kagak ada. Kalau semakin lama ikut kita, makin tua dia Pak. Tadinya bisa kerjain nyapu halaman cepet, makin lama makin susah. Benar nggak Pak? Itu pembantu di dunia. Pembantu di akhirat Allah sifati wildanum mukhalladun, terus muda Pak. Jadi tetap gesit, tetap gagah, disuruh tetap hebat gitu kan. Bayangin inilah surga Pak. Allah akan kasih nanti. Apalagi asasun, yakni Allah berikan kepada penduduk surga itu perkara-perkara yang bersifat alat-alat yang ada di dunia, Pak. Apa bukan yang ada di dunia? Yang seperti kita perlukan, ya. Jadi asar itu alat-alat, ya. Apa yang kita inginkan, misalnya dalilnya, ya. Allah sebutkan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, ya. Jadi dikelilingkan atas mereka bi aniyatin min fiddatin, dari cangkir-cangkir yang berasal dari fiddah, dari perak, ya. Wa akwab juga gelas-gelas, ya. Kanat qawarira, yang itu memancar, Pak, yang terang itu, ya. Luar biasa. Ya, Allah kasih nanti perkakas-perkakas Allah kasih. Apalagi apa yang mulia? Jadi saya cuplik cuma satu-satu ya dalilnya. Kalau baca sendiri silahkan. Banyak dalil yang disebutkan di sini Pak. Tapi saya cukup mencuplik satu ayat saja untuk sebagai apa? Ya penguat, bukan penguat saja karena berbicara surga, neraka ini kan gaib ya Pak ya. Nggak boleh kita bicara gaib kecuali ada dalil memang. Dalilnya adalah Quran atau sunnah yang sahih, hadis yang sahih. Ini semua yang saya sebutkan itu Quran. Ya. Jangan pula kemudian nanti ada yang bicara, ya. Siapa itu orang yang bicara tentang surga neraka seperti dia pernah datang ke surga katanya. Ada loh orang ngomong gitu. Ada nggak Pak? Dulu ada, ya orang ngomong begitu di TV lagi Pak. Ya Allah, ini nggak percaya Pak gitu kan? Ya. Kita ini bercerita surga neraka bukan datang dari mimpi, ini datang dari dalil Allah yang ceritakan. Ya, makanya kita percaya. Kenapa? Karena Allah yang punya surga, yang punya ngomong gitu Pak. Betul nggak? Yang punya yang cerita ya kita percaya dong, betul kan? Misalnya kayak Bapak dicerita ke saya, ya. Saya di rumah ini punya motor A, mobil B, gitu kan? Ya saya percaya kan Bapak. Teman saya nggak mungkin bohong kan gitu kan? Ya percaya, walaupun saya nggak lihat kan gitu. Ya. Kemudian apalagi yang Allah akan berikan at-taqsul mu'tadil, yakni
Taqsul mu'tadil ini, apa namanya? Hawa yang sedang gitu Pak. Hawa yang sedang ya. Sejuk. Nah, gitu ya. Allah berfirman, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dalilnya, tidaklah mereka melihat fiha di dalam surga itu syamsan, ya, teriknya matahari, wala zamharira, dan dingin yang sangat enggak ada, ya. Terik panas enggak ada, dingin sangat kagak, ya. Itu mah di dunia iya. Di surga sejuk, Pak, ya. Sejuk, ya. Ada pula yang kemudian orang yang mencoba bermain-main, ya, mengolok-olok. Ngapain nunggu surga? Di dunia kita bisa bikinlah AC katanya Pak. Ya Allah, ya. Bukan begitu, Bang, ya. Ini Allah janjikan, ya. Kalau kita ingin membuat suasana seperti surga, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi bukan kemudian kita menciptakan surga dunia, enggak. Allah nanti akan kasih. Kemudian yang terakhir, ma tashtahihul anfus, ya. Ma tashtahiyahul anfus. Apa yang diinginkan oleh jiwa, Allah akan kasih. Apa yang dibayangkan oleh jiwa, Allah akan kasih, Bapak yang mulia. Ya. Jadi nggak cuma tadi yang disebutkan, bahkan apa yang diangankan oleh kita, Allah akan berikan kepada kita. Kata Allah dalam Quran surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan lakum bagi kalian fiha di dalamnya surga, ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian angankan oleh jiwa-jiwa kalian, ya. Tapi Bapak yang mulia, inilah gambaran surga. Menarik tidak Pak surga? Menarik. Menarik tidak? Mau nggak masuk ke dalamnya? Mau. Nah, Bapak yang mulia, tentu pengen, ya. Dan ini memang sudah disebutkan oleh Jibril alaihissalam ketika Allah perintahkan Jibril pada saat Allah menciptakan surga pertama kali. Ingat ya, hadisnya saya bawakan di sini. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ya, lamma khalaqal jannata, ketika Allah telah menciptakan surga, Allah panggil itu Jibril. Kata Allah kepada Jibril, idhab fandur ilaiha, Jibril, kau pergi tengok itu surga, ya. Jibril berangkat ke surga, tengok surga luar biasa, nikmat luar biasa, indah, hebat, bertumpuk-tumpuk kenikmatannya. Datang kepada Allah ketika menginspeksi surga, apa yang dikatakan Jibril, ya, bersumpah mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan kemuliaan Allah. Ya Rabbi, wa izzatika, ya Allah, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tak ada orang yang mendengarkan tentang kisah surga ini, melainkan dia pasti ingin masuk ke dalamnya, ya. Hanya orang yang enggak beres akalnya diceritakan surga enggak pengen, enggak mau saya Pak surga, itu enggak mungkin, ya. Tapi orang yang normal apa yang pasti ingin ke surga. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang tadi diberikan, ya. Apakah hanya itu? Enggak, Bapak yang mulia, ya. Bahkan Bapak yang mulia, penduduk surga ini, ya, Allah lindungi dari beberapa perkara. Namun sebelum saya bacakan perlindungan Allah Azza wa Jalla ini, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan, karena biasanya pesan moderator begitu, ya. Silakan Bapak yang mulia. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surga nggak semakan enak, minum enak, tapi BAB tidak tuh Pak Ustaz. BAB, buang air besar apa di surga. Ya, ya. Nah, saya juga ada pertanyaan itu, saya bingung jawabnya nih. Di surga ada makanan yang tiap hari makan, BAB tidak. Maksudnya, terima kasih Pak Ustaz. Siap. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bapak yang mulia, ya, memang dalam nalar logika kita, ya, setiap yang dimasukkan itu harus dikeluarkan, kan begitu kan? Ada input, proses, kemudian ada outputnya, kan gitu kan? Nah, bagaimana dengan penduduk surga? Apakah kesenangan yang Allah berikan berupa makan, minum yang mereka nikmati
itu juga akan sama dengan penduduk dunia hari ini. Dia harus melakukan ekskresi gitu ya, pengeluaran benda yang dimasukkan ke dalam tubuhnya ya. Maka Pak yang mulia disebutkan ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun." Sesungguhnya penduduk surga itu di surga kelak akan makan dan minum di dalamnya Pak yang mulia. Wala yadfuluna wala yabuluna wala yataghawwatuna wala yamtakhitun ya. Dan mereka makan minum, wala yadfuluna, mereka ya, tidak meludah, wala yabuluna, mereka tidak kencing, wala yataghawwatuna, mereka tidak BAB ya, tidak buang air besar, wala yamtakhituna, bahkan mereka tidak berdah ya. Berarti gimana tuh? Berarti kan artinya dalam istilah biologi ekskresi, pengeluaran benda-benda yang dimasukkan itu bagaimana? Apakah menumpuk atau seperti apa gitu ya? Jadi Bapak yang mulia, memang ya, ukuran dunia itu harus ada ekskresi. Tapi sekali lagi ini berbeda ya. Dan pertanyaan itu bukan hanya ditanyakan oleh kita hari ini, juga ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat juga bertanya, ya. Lalu bagaimana nasib makan, ya, nasib makanan di perut mereka itu bagaimana wahai Rasul? Gitu kan? Kok masuk terus nggak ada yang dibuang? Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah menjawab, "Jushaun warashkhun karashkhil misik." Ya. Yulhamuna at-tasbiha wat tahmida kama talhamunan nafas ya. Kemudian mereka makan minum itu bagaimana ekskresinya? Itu menjadi sendawa. Kemudian menjadi apa? Keringat. Tapi keringatnya Pak yang mulia, kata Nabi, karashil misik, seperti aroma bau misik. Jadi bukan seperti di dunia keringatnya bau apek asamnya, enggak. Di sana keringatnya luar biasa. Ya, maka inilah yang dilakukan penduduk surga itu. Jadi ekskresinya melalui keringat. Yang keringatnya pun berbau wangi Bapak yang mulia, ya, beraroma wangi. Dan mereka kelak diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid, ya, sebagaimana kama talhamunan nafas, sebagaimana kalian diilhamkan oleh Allah untuk bernafas. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Jadi kerjaannya apa ya? Kerjanya begitu aja. Jadi tahmid tasbih itu seperti kita bernafas begitu Pak. Allah akan hilangkan ya. Bertahmid bertasbih. Apa yang dikerjain? Ya sudah, nggak perlu lagi kita bekerja capek-capek nyari nafkah, nggak usah Pak ya. Walaupun istrinya banyak, nggak cuma istri kita yang di dunia banyak, nggak usah capek kita untuk cari nafkah, nggak usah. Kerjaan kita cuma tasbih, tahmid, gitu doang Pak, ya. Makan, minum, senang-senang. Begitu surga. Ya. Nah, makanya Bapak yang mulia butuh kesabaran. Ya. Butuh kesabaran. Sabar. Nanti di surga kita akan menikmatinya. Di dunia sabar dulu, ya, entar. Nah, kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Kemudian ada Pak yang mulia, kenikmatan yang tadi digambarkan, ya, itu ternyata tidak hanya itu saja. Bahkan di dalam menikmati kenikmatan itu, Allah berikan tambahan lagi. Apa? Allah lindungi mereka dari beberapa perkara yang dapat, ya, membuat kenikmatan tersebut berkurang ketika dinikmati. Apa itu? Wa mimma himallahu minhu, ya. Dan diantara yang Allah pelihara minhu darinya siapa? Ahlul jannati, yakni penduduk surga. Wa daf'uhu anhum, dan Allah cegah mendatangi penduduk surga. Yang pertama adalah al-ghil. Ya, ghil Bapak yang mulia. Apa ghil? Ya. Ghil itu adalah
perasaan cemburu atau apa ya? Semacam iri lah, iri hati begitu ya. Ghil. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut dari dada-dada mereka perasaan ghil itu iri. Ya. Perasaan iri. Ya. Allah cabut. Kebayang nggak Pak? Kalau di surga, kan memang kita nanti bertingkat-tingkat ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalnya, ya. Tapi kalau masuk ke dalam surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah. Ya, paham ya? Jadi masuk surga kita bukan karena amal kita, bukan. Itu sudah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena rahmatnya Allah. Makanya kita selalu minta rahmatnya Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatak. Kan gitu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rahmatmu. Dengan rahmatnya Allah, Allah masukkan kita surga. Tapi ditempatkan di surga, Allah tempatkan berdasarkan amal. Ya. Dan tiap kita tentu berbeda amalnya. Bayangkan, ketika ada di surga, misalnya kita, ya, ada si fulan ada di sini, ya, kita di atas sana, lihat, kok di atas lebih enak kayaknya, sama-sama daging burung, burungnya lebih hebat itu, lebih enak, ya, iri Bapak yang mulia. Dia padahal makan daging burung juga, katakan daging burung merpati, iri. Kira-kira makan daging enak enggak Pak? Jadi enak enggak? Enggak enak. Ya, kita sama-sama makan, kalau ada perasaan iri, enggak nyaman Pak. Benar enggak? Walaupun udah makanannya paling mahal, paling lezat ya, tapi iri Pak yang mulia. Wah, enggak nyaman Pak. Benar kan? Bayangin. Allah cabut rasa iri dalam hati kita, biar kita maksimal menikmati kenikmatan surga. Ya, nggak ada lagi iri hati, nggak apa-apa, dia memang udah Allah kasih dia, ya, nggak apa-apa kita nikmati. Itu Pak. Kalau di dunia, ya, kita sama nih kerja bareng, ya, sekantor, sebagian misalnya kan, sama-sama nikmati. Wah, kok dia kayaknya nggak enak nikmat yang kita makan karena masih ada rasa iri itu loh Pak. Ya. Nah, maka Allah cabut itu rasa iri. Kemudian apa lagi yang Allah cabut Bapak yang mulia? Wan an-nasbu, yakni rasa letih. La yamassuhum fiha nasab. Tidak menyentuh kepada mereka di dalam surga itu nasabun, yakni keletihan, enggak ada. Ya. Kerjaan penduduk surga senang-senang. Bayangkan kalau mau senang-senang capek, udah capek Pak. Ya, nggak lagi indah itu kesenangan, betul nggak Pak? Betul. Ya, kita nih misalnya pergi nih, ya ingin bersenang-senang, ingin healing, ya, pergi ke suatu tempat, katakan gunung pemandang, tapi karena capek terjal dan seterusnya, nyampe di atas yang indah, aduh, mikiri keindahan, udah mikirin napas saja susah gitu, nggak indah lagi Pak, betul nggak? Capek, ya, bayangin kita menikmati kenikmatan tapi capek, kan nggak optimal menikmati kenikmatan tersebut. Tapi Allah cabut itu kecapean Pak ya. Allah cabut, Masya Allah ya. Itu kan luar biasa. Udah pokoknya nikmatnya indah banget Pak ya. Luar biasa ya. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan nanti Pak. Ya, harus percaya ini karena Allah yang gambarkan loh Pak. Kalau nggak percaya bisa kufur loh ya. Yang ketiga apa lagi ya Pak? Yang dicabut oleh Allah al-khauf wal hazan, yakni rasa takut dan sedih. Allah cabut Bapak yang mulia. Dalam firman Allah Az-Zuhruf ya, dalam firman Quran surah Az-Zuhruf Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawm wa la antum tahzanun. Ya ibadi hambaku, la khaufun 'alaikumul yawm, tidak ada ketakutan atas kalian pada hari ini, wala antum tahzanun, dan kalian tidak pula bersedih. Ya. Kita Pak yang mulia lagi nikmat, lagi makan nih, kemudian masih ada dihantui rasa takut Pak. Takut apa? Lagi makan, takut apa? Takut ketemu sama debt collector, mata elang katanya kan ada sekarang lagi ini kan. Takut kita menikmati naik motor Pak baru ya, tapi takut Pak karena belum bayar gitu kan, mata elang ngincer nanti dicegat, takut, nggak enak naik motornya, benar nggak Pak? Nah, gitu. Karena masih ada rasa takut ya. Tapi kalau rasa takut dicabut, maka kenikmatan itu akan optimal kita rasakan.
Enggak ada hari itu kata Allah ketakutan, enggak ada hari itu kesedihan. Lagi makan makanan enak, pizza katakan sedih Pak, enggak enak Pak. Benar enggak? Maka sedih pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disebutkan di sini wa naimul jannati daimun la yazalu. Dan kenikmatan surga itu adalah daimun, terus menerus, continue, la yazal, ya tidak pernah ada putusnya. Senantiasa terus, ya. La yazul, ya. Tidak pernah berhenti. Ya. Terus menerus. Wa ahluha la yukhrajuna minha, dan penduduknya tidak pernah Allah keluarkan di dalamnya. Ya. Wa min adillati dzalika, dan di antara dalil hal tersebut yakni firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidaklah mereka dari surga itu dikeluarkan. Enggak Bapak yang mulia. Mereka akan terus ditempatkan dalam surga. Wa antum fiha khalidun, dan kalian fiha di dalamnya khalidun, kekal kata Allah Bapak yang mulia. Ya. Dan disebutkan juga la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Ya. La yadhuquna fiha, tidaklah mereka merasakan di dalamnya al-maut, kematian Bapak yang mulia, illa al-mautatal ula, illa al-mautatal ula, kecuali kematian yang pertama. Maksudnya kematian pertama, kematian yang ada di mana? Dunia. Kenikmatan apa kematian yang ada di dunia, Pak? Setelah kematian dunia enggak akan lagi ada kematian. Ya. Kematian dunia, kemudian Allah bangkitkan nanti di hari ba'ats, hari kebangkitan. Setelahnya Allah berikan balasan, maka saat merasakan balasan, ya, baik itu nikmat maupun sengsara, naudzubillah, ya, itu sifatnya tetap tidak lagi akan mati mereka di sana. Ya. Kalau penduduk surga mungkin mati enggak katakan ya, karena bayangan kita kan kenikmatan berlimpah, ya. Tapi ingat Pak, orang yang banyak nikmat juga mati juga. Nah, kalau di dunia gitu kan, kalau kita bayangin di dunia mati juga ya, walaupun orang kaya raya, itu dunia. Tapi kalau di surga enggak ada, ya. Kok udah? Belum kan kita ya? 1 menit tadi. Oh 1 menit lagi. Enggak kok, di luar udah pada rame gitu Pak ya. Baik Bapak yang mulia. Jadi kematian itu hanya kematian pertama. Ya. Terus orang penduduk neraka udahlah yang paling jelas secara logika pasti penduduk neraka mati Pak. Kenapa? Siksaannya luar biasa, dipanggang ya, di dalam api dan seterusnya. Ya bakal mati. Ternyata juga enggak. Ya, Allah sebutkan wa waqahum adzabal jahim, dan mereka kekal di dalam azab yang di dalam jahannam itu ya. Baik, kita akan lanjut insyaallah pada bulan yang akan datang. Ya, tolong diingat ya, kita sampai di sini pembahasannya, nanti kita akan lanjutkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Ya baik, Bapak yang mulia, kita akhiri pertemuan kita dengan mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan diri kita, keluarga kita, juga saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia, yang tertimpa musibah terutama, dan juga yang berada di Palestina. Ya jangan juga lupakan Pak, Palestina belum mereka bebas sampai sekarang ya, dan di tempat-tempat lainnya, dan kita meminta agar Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan segera hadirnya daulah khilafah ala minhajin nubuwah, yang mana dengan ini kita bisa menerapkan Islam secara kafah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. اللهم انصر وسلم اخواننا في سومترا Indonesia
اللهم انصر اسلم اخواننا في غزة فلسطين اللهم انصر اسلم اخواننا في السودان في يمن في كل سائر بلاد في كل مكان اللهم انا نسألك دولة خلافة رشيدة على منهج النبوة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها الكفار واهله اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.